Maka kembali lagi bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kuartal kedua dari saham MTDL atau Metro Data Elektronik Tbk. Jadi ini laporan keuangannya yang kuartal kedua sudah keluar dari Januari hingga Juni ya. Untuk presiden direkturnya ada Susanto Jaja, kemudian direkturnya ada Randi Kartadinata. Alamat kantor mereka ada di Jakarta Barat ya, di APL Tower lantai 37, Jalan Legend S. Parman. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini untuk laporan keuangannya itu nilainya itu jutaan tapi bentuknya rupiah aja. Nanti dikali saja dengan 1 juta. Kas dan setara kas kita lihat ini meningkat cukup banyak ya. Dari 1,3 triliunan sekarang menjadi 1,4 triliunan. Ini cukup bagus. Piutang usaha kita lihat ini bahkan berkurang. Piutang usaha ini berkurang. Oke, persediaan cukup banyak ini ya. Dari 1,49 triliunan sekarang menjadi 2,1 triliunan. Wah, ini meningkat kurang lebih 600 miliaran. Nih cukup bagus ya. Menurut kami ini kayak agak bagus nih kali ini. Untuk total asetnya dia bahkan meningkat 10,1 triliunan menjadi 10,4 triliunan. Lalu kita lihat di sini ada utang usaha. Kalau utang usaha dia pun menurun. Nah, ini semua rata-rata agak bagus nih. Untuk total hutang jangka pendek bahkan dia meningkat ya. Untuk hutang jangka pendek dia meningkat dari 4,8 triliunan sekarang menjadi 4,9 triliunan. Dan jumlah liabilitasnya itu pun meningkat. Tapi kita lihat, kita bandingkan dengan ekuitasnya, ekuitasnya pun meningkat juga sih 100 miliaran. Nah, ini saya cukup bagus semua rata-rata. Nanti kita lihat bagaimana dengan pendapatannya ya. Ini pendapatan bersih. Nah, pendapatan bersihnya meningkat 9,3 triliunan sekarang menjadi 10,4 triliunan. Dan beban pokoknya pun meningkat. Ini kalau kita lihat di sini ada laba kotornya 800 miliaran ya. Meningkat cukup banyak dari yang kemarin 2023. Beban penjualan meningkat tapi gak cukup banyak, gak gitu banyak. Masih oke lah ya. Untuk pemilik entitas induk labanya kita lihat yang laba yang dia tuliskan ke bawah pemilik entitas induk sebesar 276 miliaran jika dibandingkan dengan tahun lalu hanya sekitar 272 miliaran. Nah, kalau kita lihat tadi kan persediaannya meningkat cukup banyak, bahkan dia masih mencatatkan laba. Ini pembayaran kas kepada pemasok dan beberapa operasional lainnya itu meningkat kurang lebih sekitar 1,4 triliunan. Ini cukup bagus sekali ini untuk Metro Data Elektronik. Memang kemarin kita lihat untuk yang laporan keuangannya kuartal pertama, kita kan sudah katakan ada sosok hebat di balik perusahaan ini ya. Dan tampaknya memang betul sebuah perusahaan kalau dia dipimpin oleh manajemen yang hebat, dia akan menjadi sebuah perusahaan yang hebat juga. Nah, tetapi memang yang paling penting itu manajemennya juga ya. Walaupun seburuk-buruk apapun industrinya, kalau dia dipimpin oleh sosok yang hebat itu bisa bagus ya. Nah, ini kas dan setara kas kita lihat ini meningkat dari 1,3 triliunan sekarang menjadi 1,4 triliunan. Ini cukup bagus kalau kita lihat di sini. Kas pada bank, cash in bank. Ini cash in bank dia meningkat juga. Memang rata-rata seperti itu ya. Ketika perusahaannya itu dia agak cukup bagus penjualannya atau gimana gitu, rata-rata kasnya memang meningkat. Jadi memang bisa dilihat juga misalnya kalau ada yang labanya meningkat tapi kasnya itu menurun, nah itu perlu dipertanyakan. Karena itu ibaratnya rata-rata kebanyakan kayak gitu. Deposito berjangka kita lihat di sini Bank BRI dan lain-lain. Bank BRI bahkan meningkat banyak nih menjadi 500 miliaran. Lalu ada Bank ANZ, Bank Permata. Ini cukup bagus semua. Dia bahkan meningkat dari 846 miliaran sekarang menjadi 857 miliaran. Setidaknya ketika sebuah perusahaan kalau penjualannya sedang turun, dia masih mendapatkan pendapatan keuangan dari deposito dan lain-lain. Kita lihat nanti ke depannya gimana. Ini saat ini cukup bagus loh nih. Piutang usaha pihak ketiga menurun, pihak berhasil sedikit sekali, sangatlah bagus kalau kita lihat jika dibandingkan dengan pihak ketiga. Nah, ini ada rupiah mata uang asing.
Kalau kita lihat dari cash flow-nya, ini kayaknya lancar, ibaratnya sedang-sedang aja, biasa-biasa aja ya. Karena dia ada segi peningkatan yang lebih dari 6 bulan. 42 miliaran menjadi 65 miliaran. Ya agak sedikit macet sih. Dan nanti kita lihat itu gimana. Ini ada piutang lain-lain. Nah, ini aset tetapnya bisa dilihat di sini. Wah, ini penambahan paling banyak ada aset dan penyelesaiannya. Kayaknya cukup berkembang ya perusahaan ini ya. Peralatan cadangan dan demo. Kita lihat yang lain. Ini utang pajak kita skip ya. Tapi misalnya kalau ada beberapa direktur ataupun beberapa bos-bos besar di luar sana, misalnya ingin tahu gimana cara bayar pajak dan lain-lain, itu bisa dilihat dari laporan keuangan itu, presentasinya dan lain-lain juga. Nah, di sini ada pemegang sahamnya, di mana paling banyak itu dipegang oleh PT Ciputra, kemudian ada DRA Media Linke, ada DB Singapura, Sukato Bujun dan lain-lain. Ternyata ini dipegang oleh PT Ciputra juga ya, pantesan saya. Karena PT Ciputra ini, menurut kami Ciputra ini cukup bagus. Ciputra memang perusahaan yang sangat bagus, dimana kalau kita lihat dia perusahaan properti tapi dia konsisten mencatatkan laba ya. Nah, ini kita lihat yang paling banyak meningkat itu yang di perangkat keras. Dari 6,5 triliunan sekarang jadi 7,6 triliunan. Perangkat lunak berkurang. Memang ya rata-rata menurut kami kayak gitu ya. Nah, ini ada jasa dan pemeliharaan bakal meningkat. Biasanya kalau perangkat keras meningkat, otomatis jasanya itu pun meningkat. Apalagi yang ada program penjualan ya. Jadi ini menurut kami ini merupakan sesuatu bisnis yang bisa untuk jangka panjang. Karena ketika mereka mempunyai barang milik kita, nanti untuk pemeliharaan jasa tentunya mereka lebih mencari kita karena mereka beli dari kita kayak gitu ya. Di sini ada biaya persediaan bakal meningkat cukup banyak, berarti mereka yakin dengan penjualan di masa depan. Ini menurut kami oke. Ini saham ini oke ya. Tadi itu kan menurut kami keputusan investasi tetap berada di tangan sendiri ya. Pendapatan bersih kita lihat ini dari distribusi 7,7 triliunan, solusi dan konsultasi 2,7 triliunan. Nah, jika kita lihat di sini ini semuanya rata-rata meningkat kecuali yang solusi dan konsultasi. Memang dia mendapatkan paling banyak kayaknya yang distribusi yang perangkat keras yang tadi ya. Nah, ini menurut kami masih oke lah ya. Karena memang perusahaan ada beberapa bidang itu bagus. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.